Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Prahira, biasa dipanggil Andre. Saya merupakan mahasiswa daripada AJ S1 Keperawatan di kampus Patirusada Tangerang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana tentang memperkenalkan suatu produk, ya. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan izin memproduksi barang tersebut, ya. Seperti contohnya di sini ada satu barang nih yang bisa teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada suatu produk yang sudah memiliki izin, ada bersertifikat halal di sini. Ada nih. Nah, di sini sudah ada sertifikat halal, kemudian juga sudah ada nomor BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, ini salah satu contoh yang suatu produk minuman yang sudah bisa beroperasi atau sudah memiliki izin, ya, beroperasi dan halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini sudah bisa dikonsumsi dengan aman, ya. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan mencoba memberikan langkah-langkah bagaimana jika teman-teman semua ini mempunyai suatu perusahaan, ya, misalnya apa, es cendol dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman ini ingin mempunyai sertifikat halal, ingin mempunyai izin yang jelas serta tidak berbahaya untuk konsumen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama itu ada yang namanya kita mengenal dengan PIT atau pangan industri rumah tangga. Nah, gimana sih langkah-langkahnya biar kita bisa mendapatkan PIT tersebut, ya? Yang pertama adalah langkah pertama kita persiapkan dokumen, ya. Apa saja dokumen, ya, seperti identitas pemohon, surat izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang kedua, itu kita harus mengunjungi kantor PIT terdekat. Misalnya temui petugas di kantor PIT terdekat untuk memperoleh informasi tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan, ya. Oke, terus yang kemudian selanjutnya adalah lengkapi formulir pendaftaran, ya. Isi formulir pendaftaran yang disediakan oleh kantor PIT. Pastikan untuk mengisi dengan lengkap dan akurat. Oke, yang selanjutnya sertifikat sampel produk. Serahkan sampel produk kita nih, makanan atau brand yang akan kita jual, ya. Daftarkan diuji keamanan dan kelayakan konsumsi, ya. Selanjutnya tunggu proses evaluasi dari pihak FIT terkait. Mereka akan memeriksa dokumen atau sampel produk yang untuk memastikan memenuhi keamanan pangan, ya. Peroleh sertifikat. Jika semua persyaratan terpenuhi, kita akan mendapatkan sertifikasi PIT untuk merek makanan kita. Oke. Terus yang kedua itu bagaimana langkah-langkah atau cara untuk kita mendapatkan sertifikat halal. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah teman-teman nih untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, ya. Yang pertama, tentu saja kita harus menghubungi lembaga sertifikat halal. Temui atau hubungi lembaga sertifikat halal yang terakreditasi di negara kita. Pastikan lembaga tersebut diakui oleh otoritas halal yang berwenang. Kemudian yang kedua, persiapkan dokumen. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti formulir pendaftaran, dokumen identitas perusahaan, daftar bahan baku, informasi produk, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian selanjutnya periksa produk dan proses produksi. Lembaga sertifikat halal akan melakukan pemeriksaan terhadap produk dan proses untuk memastikan bahwa produk yang akan kita jual ini memenuhi standar, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tindak lanjut perbaikan jika diperlukan. Kemudian akan dilakukannya audit dan verifikasi. Lembaga sertifikasi halal akan melakukan audit terhadap produk yang
akan kita jual ya. Barulah kemudian kita akan mendapatkan sertifikat halal seperti itu ya. Tidak jauh berbeda dengan yang feed tersebut, feed yang pertama, feed yang kedua tadi ada sertifikat halal. Nah, yang selanjutnya bagaimana juga langkah untuk kita mendapatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan dokumen, sama aja seperti tadi, siapkan dokumen dan kemudian kunjungi kantor BPOM terdekat. Temui petugas BPOM terdekat untuk memperoleh informasi tentang persyaratan dan produk pendaftaran merek makanan atau minuman tadi. Terus lengkapi formulir juga sama, kemudian serahkan sampel tersebut, produk makanan yang akan didaftarkan dan diuji coba keamanan. Tunggu evaluasi dan peroleh sertifikat ya. Kemudian yang terakhir, haki atau hak asas kekayaan intelektual. Kita bisa mendapatkan dengan mengikuti langkah-langkah, diantaranya persiapkan dokumen, kemudian kunjungi kantor haki, lengkapi formulir pendaftaran ya. Kemudian barulah kita serahkan dokumen pendukung, tunggu proses evaluasi serta peroleh sertifikasi. Baik, itu saja. Jadi dari kesimpulannya teman-teman ya, jika kita ingin menjual produk kita sendiri ya, minuman misalnya, maka kita harus melakukan mengunjungi kantor-kantor yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama kantor feed, yang kedua kantor BPOM, ketiga kantor haki. Nah, barulah dari situ setelah kita mengunjungi itu, kita ikuti prosedurnya ya. Nanti barulah kita akan mendapatkan yang namanya sertifikasi halal. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikasi halal, barulah brand yang akan kita jual ya, yang akan kita jual ini bisa dipasarkan dan aman buat kita yang memproduksi, dan aman juga buat masyarakat yang mengkonsumsi. Oke, baik, itu saja yang bisa saya presentasikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari tutur bahasa saya yang mungkin masih belajar ya. Seperti itu. Baik, itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua. Terima kasih.